datang di podcast Harmoni dalam Perbedaan. Saya Niva Yuliavianti dan tentunya hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan sangat menarik. Bersama saya di sini ada dua narasumber yang sangat istimewa. Yang di sana ada Saudara Dimas Apriatli dan Saudara Ferry Putra Arialdi. Saya ucapkan selamat datang kepada dua narasumber yang sangat istimewa ini. Shalom Neva, terima kasih Shalom. atas undangannya di podcast hari ini. Saya dengan ada topik yang sangat menarik di mana ada harmoni dan perbedaan. Menurut saya kita bisa dapatkan di kehidupan kita sehari-hari sebagai umat dan warga negara yang cukup beragam, dan ini menjadi satu topik yang akan sangat menarik untuk kita bahas hari ini. Oke, baik, terima kasih Neva atas kesempatan yang diberikan kepada kami, bahwa saya melihat bahwa topik ini sangat bagus, di mana untuk menambah wawasan mengenai umat beragama. Dan saya kira untuk itu membahas umat beragama ini, kerukunan umat beragama ini ya, mungkin adalah hal yang sangat sangat bagus sih, karena di mana di Indonesia sendiri itu terdapat banyak umat beragama. Oke, terima kasih Pak. Baik, langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang dasar. Kalau dari Saudara Ferry, menurut Anda apa sih definisi dari kerukunan antar umat beragama itu? Seperti yang kita ketahui bahwa kerukunan itu ya artinya damai, di mana dalam sebuah kerukunan umat beragama artinya kedamaian dalam beberapa agama-agama. Nah, di sini saya melihat bahwa kerukunan itu tidak hanya soal kedamaian saja, tetapi adanya saling menghormati, adanya saling menghargai perbedaan antara satu agama dengan agama yang lainnya. Itu menurut saya sih. Baik, saya ucapkan terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan dari Saudara Ferry. Kalau dari Saudara Dimas sendiri bagaimana? Ya, betul dari Saudara Ferry, bagaimana kerukunan itu berarti kita menjaga persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat, bagaimana kita menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, tentram dan aman. Ini begitu. Baik, terima kasih juga tanggapannya dari Saudara Dimas. Dari kedua tanggapan kalian itu saya sangat setuju, karena kerukunan itu bukan hanya tentang toleransi, tetapi juga kita saling belajar dan berbagi. Kita membuka diri untuk memahami agama lain, dan kita bisa menemukan banyak kesamaan yang mengikat kita sebagai manusia. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau dari Saudara Dimas sendiri, dalam pengalaman Anda, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam membangun kerukunan antar umat beragama? Yang saya dapatkan di kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali tantangan untuk pada topik ini, bagaimana kita sering salah mengartikan bagaimana ajaran agama lain, dan bagaimana kita menafsirkan pemahaman-pemahaman tentang agama yang berbeda dengan kita. Ini salah satu. Baik, kalau dari pandangan dari Saudara Ferry sendiri itu bagaimana? Menurut saya beberapa tantangannya mungkin kita alami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adanya intoleransi dan diskriminasi, di mana sikap merasa lebih benar dan superior daripada kelompok lain atau agama lain yang sering memicu diskriminasi dan membuat konflik sosial. Akibat itu biasanya karena ketegangan isu yang contohnya kayak pembangunan rumah ibadah, pelarangan beribadah, yang hingga membuat satu kelompok lain itu terasa diskriminasi. Terus saya juga lihat di sini adalah pengaruhnya media sosial, di mana seharusnya media sosial ini membantu menyadarkan masyarakat tentang dampak dari toleransi bagusnya untuk saling menghargai. Tetapi di mana seringkali dalam media sosial itu kita diperlihatkan antara
debat-debat para pemuka agama yang mempertahankan argumen mereka bahwa agama ini yang paling benar dan agama ini yang paling benar. Agama menurut mereka ya salah satunya itu harus benar. Dan saya rasa semua agama itu adalah hal yang benar. Dan menurut saya untuk menghadapi tantangan ini ya mestinya harus menghargai. Baik, itu saja jawabannya. Kalau dari jawaban saudara Ferry itu, kalau hal ini menjadi tantangan terbesar dalam masyarakat, lalu bagaimana cara kita mendorong kerukunan ini dalam masyarakat? Menurut saya untuk mendorong kerukunan dalam masyarakat itu ya meningkatkan sikap saling tidak keras atau saling menghargai, dimana ketika seseorang saling menghargai itu mereka akan tidak ada kata diskriminasi di dalamnya. Terus dia menghormati pelaksanaan ibadah orang lain dan melaksanakan dialog yang membangun, bukan malah menghancurkan. Terus di mana pengaruh media sosial juga sangat berperan penting dalam menjaga, dalam mempengaruhi kerukunan ini. Dan bagusnya ada dialog-dialog yang lebih mempererat kerukunan umat beragama ini. Begitu menurut saya. Baik, mungkin dari saudara Dimas bisa ditanggapi. Betul yang dikatakan saudara Ferry, dari poin-poin tadi, kita harus mendorong kerjasama untuk membangun dialog agar kita bisa dapat mengajak seluruh masyarakat agar bagaimana kita bergotong royong dalam menciptakan rasa persaudaraan, kerukunan, dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial dalam untuk bisa mengurangi adanya pemicu konflik antar kelompok. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber yang telah memberikan tanggapan. Mungkin tentunya jawaban ini tentu sangat menginspiratif. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar. Kalau dari saudara Ferry mungkin? Saya rasa untuk teman-teman semua, dimana dengan adanya dialog ini itu tidak melihat agama lain itu sebagai sebuah tantangan, tapi melihat mereka itu adalah kawan sekerja kita, dimana dalam mencapai sebuah misi. Dan adanya kita itu saling memahami antara satu agama lain dengan yang lainnya. Dengan memahami dan menghargai, maka muncullah toleransi dan semakin kekeluargaan yang muncul. Begitu kalau saya. Baik, tadi dikatakan ada kawan sekerja, menjadikan teman yang berbeda keyakinan dengan kita itu kita menjadikan itu teman sekerja. Maksudnya itu bisa dijelaskan secara lebih? Kalau maksud saya dalam teman sekerja itu di mana kita menjadikan bahwa agama lain itu adalah cara alternatif. Kan kita semua yakin lah bahwa agama membawa kita kepada jalan kebenaran. Jadi saya melihat ketika ada agama lain yang mengajarkan kebenaran itu ya tentu kita terima. Kan malah melihatnya dalam sisi bahwa ajaran mereka itu sebenarnya salah. Justru karena dalam filosofi agama-agama tersebut tidak ada agama yang mengajarkan tentang kesalahan atau kejahatan. Justru mereka mengajarkan kita kepada kebenaran. Begitu. Baik, terima kasih. Kalau dari saudara Dimas mungkin ada pesan yang ingin disampaikan? Ya, menurut saya kita jadikan perbedaan itu bukanlah sebuah penghalang untuk hidup dengan saling cekcok dengan satu sama lain, tapi kita jadikan perbedaan itu sebagai untuk menjaga sikap saling menghargai. Kita jadikan sebagai untuk adanya saling menciptakan masyarakat yang hidup harmonis. Menurut saya perbedaan juga
sangat penting untuk kita hidup di masyarakat saat ini. Oke, itu saja. Saja. Oke, baik. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Saudara Dimas Amriatli dan Saudara Ferry Putra Arialdi atas wawasan yang luar biasa hari ini. Semoga diskusi ini bisa menginspirasi banyak orang untuk terus berkembang dan membangun kerukunan antar umat beragama. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.